Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala baldah Indonesia min Sabang ilal Merauke mutanawwi'ah wa ja'ala daulatan mustaqillah bi Pancasila wa undang-undang dasar asasa. Wa insyaallah Indonesia la Allah mutmainnah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dfa'nal ghala wal bala wal waba fit dunya khusuh fi baladina Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabatku da'i-da'iyah rahimakumullah. Makan ketan di rumah Budini, minum kopi kelasnya teh poci. Perkenalkan saya Zidni, cowok ganteng idaman para santriwati. Makan pizza dicampur ikan, makan spaghetti dicampur lontong. Mohon disimak dan didengarkan, adiknya Sahrukan mau ngomong. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit uraian mengenai toleransi dan pandemi dalam bingkai Islami. Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengibaratkan tanah Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Sawah, lautan, gunung-gunung yang menjulang tinggi menambah eksotisnya negeri ini. Indonesia tak hanya dianugerahi oleh indahnya alam, tapi juga dianugerahi oleh indahnya perbedaan. Beda suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Tak masalah kalau kita berbeda-beda, asalkan kita selalu bertenggang rasa. Selalu amalkan nilai luhur Pancasila yang selama ini menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Persemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hadirin rahimakumullah, begitu hebatnya makna Pancasila yang digagas oleh para pendiri bangsa. Di saat banyak sekali negara yang terlibat konflik politik bahkan perang, tapi alhamdulillah negara kita, negara Indonesia masih dianugerahi dengan kedamaian. Karena sesungguhnya kita mengembangkan Islam wasatiyah, Islam yang santun, berbudaya dan juga berperadaban. Sehingga mampu mengayomi kemajuan dan juga kearifan lokal. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, ihtilafu ummati rahmatun. Perbedaan dalam umatku merupakan rahmat yang bisa dijadikan sebagai sumber peradaban, bukan sebagai sumber perselisihan. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan ayat tersebut ketika dilihat dari sisi modern dalam perspektif ilmu sosiologi dan psikologi, di mana menggunakan bentuk tafa'ala dalam lafadz lita'arafu yang faidahnya yakni lil musyarakati bainal itsnain fa'aksar, yang adanya hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Bukan hanya saling mengenal, tapi juga harus saling memahami sehingga tercipta rasa simpati dan juga empati. Begitu indahnya agama kita mengatur semua itu. Hadirin rahimakumullah. Kita hidup di negara Indonesia, negara dengan jumlah mayoritas muslim terbanyak. Islam adalah agama mayoritas, rahmat Islam harus mampu melewati batas-batas. Islam adalah agama yang penuh dengan kerahmatan, yang bisa sejalan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Semangat toleransi, persatuan, dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila perlu kita hidupkan demi menjawab tantangan problem perbedaan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, terutama di tengah pandemi corona. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai umat manusia, kita juga tidak boleh lupa kepada Allah Ta'ala. Selain kita berikhtiar dengan cara menjalankan aturan pemerintah, kita tidak lupa bertawakal, berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kepada kita menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Jangan sampai kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, mengucilkan saudara kita yang terpapar virus corona, bahkan tidak mendukung dan menghiraukan tenaga medis yang sedang bekerja. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kepada kita pentingnya bersatu. Rakyat bersama pemerintah harus bersinergi. Insya Allah pandemi corona akan segera berlalu dari bumi pertiwi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengedepankan permusyawaratan, memecahkan masalah dengan kepala dingin agar tidak ada pertentangan di belakangnya. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menolong sesama tanpa pandang bulu dan pandang mata, menyamakan semuanya, bukan pencitraan belaka tapi karena Allah Ta'ala. Hadirin sahabat da'i-da'iyah rahimakumullah. Trilogi ukhuwah perlu kita hidupkan. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar bangsa. Ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar umat Islam. Harus kita hidupkan sekuat mungkin agar Islam tetap menjadi rahmatan lil alamin. Maka pesan saya yang terakhir, yang pertama, mari kita jaga toleransi. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung hilang dari bumi pertiwi. Dan yang kedua, tetap patuhi aturan dari pemerintah. Insya Allah kita semua akan tetap sehat dan juga Indonesia akan kembali sedia kala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pacaran lama-lama ditinggal ke pelaminan tak terasa hati merana. Stop saling menyalahkan, mari kita lawan corona bersama-sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.